Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya seperti kemarin ya, akan memberikan rekomendasi untuk beberapa hari ke depan, di mana kita coba ngelihat berdasarkan teknikal dan berdasarkan ini juga ya, isu ya. Terus dimana kita bisa lihat kemarin saya menyampaikan terkait IHSG apakah berpotensi atau tidak. Untuk melihat IHSG mungkin teman-teman bisa melihat di video sebelumnya ya, karena hari ini saya coba langsung melakukan rekomendasi saham untuk beberapa hari ke depan dengan langsung ke saham-sahamnya yang akan saya rekomendasikan itu ya. Sebelumnya saya menggunakan ini ya, menggunakan ajaib, dimana apakah ajaib ini benar apa tidak, atau kita bisa melakukan combine ya dengan ajaib ini, bahwa secara teknikal, isu dan lain-lainnya, apakah perusahaan ini berpotensi untuk kenaikan di beberapa hari ke depan. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum tahu ajaib itu apa, ajaib itu adalah aplikasi yang digunakan untuk sekuritas yang bisa membeli saham ya. Di sini saya juga ingin memberikan info di mana saya sudah mendapatkan 2 saham gratis ya, di mana dari teman-teman yang sudah menggunakan kode referral saya ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada Bekasi Fajar Industrial Estate dan Mahaka Media ya. Jadi nanti teman-teman yang menggunakan kode referral saya ada di kolom deskripsi ya. Teman-teman juga mendapatkan 1 koin, saya juga mendapatkan 1 koin, di mana 1 koin itu bisa ditukar dengan saham gratis, reksadana gratis biaya broker, dan itu dikembalikan kepada teman-teman ya. Apakah teman-teman pengen saham gratis atau reksadana gratis dan lain-lainnya. Jadi sangat banyak ya, banyak manfaatnya bagi teman-teman yang pengen menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya kita akan coba lihat ininya ya, saham yang akan saya rekomendasikan. Yang pertama itu ada Akra, dimana Akra kita bisa lihat ya, dia Kamis tanggal 25 kemarin ada laporan keuangannya ya. Kita bisa lihat di sini, berarti secara finansial Akra pendapatannya naik ya. Pendapatannya naik per kuartal. Kuartal 1, kuartal 2 naik. Untuk profit marginnya di kuartal 1 4%, kuartal 2 4%, kuartal 3 5%, dan kuartal 4 juga 5%. Tapi untuk revenue-nya malah turun ya. Revenue-nya 6,3 triliun, 3,66 triliun, 3,86 triliun, 3,85 triliun ya. Kita coba lihat secara tahunan. Secara tahunan revenue-nya ada 17,72 triliun, di mana profit margin-nya ada 5%, dan net income-nya ada di 924 billion. Bisa kita lihat, kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, bahwa di sini profit margin-nya naik ya dari 3% hingga 5%. Revenue-nya turun dari 21 hingga 17 triliun. Sedangkan untuk net income-nya naik ya dari 717 hingga 928. Jadi secara finansial Akra ini bisa disebut
cukup lumayan bagus ya untuk di tahun 2020. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk jangka panjang pun juga bisa ya, karena berdasarkan data perusahaan ini selalu ada kenaikan. Itu untuk Akra berdasarkan finansial. Kita coba lihat kalau RUPS dia biasanya kapan ya? RUPS 30 April ya. Selalu April Mei ya. Kalau nggak April Mei gitu ya. Di 2019 April juga, 2018 di bulan Mei. Kalau pembagian dividen kita bisa lihat tahun kemarin dia 2 kali memberikan dividen ya. Yang pertama di bulan Mei tahun 2020 yaitu sebesar Rp50. Selanjutnya di tanggal 4 Agustus bisa kita lihat juga dapat pemberian dividen Rp50. Jadi sangat-sangat beruntung ya kalau kita udah memiliki saham ketika harganya rendah dulu ya. Nggak salah tuh 1 bulan yang lalu apa ya. Nih, di 28 Januari kemarin harganya mencapai 2.800 ya. Sekarang udah 3.300, jadi sangat bisa menjadi bahan pertimbangan ya buat teman-teman. Itu berdasarkan ini ya. Kalau berita kita coba lihat isunya, Akra tambah modal ditempatkan di sektor anak usaha. Nggak terlalu ini ya, nggak terlalu positif. Tapi kita coba secara teknikal, di mana secara teknikal aplikasi Ajaib menyarankan 71% untuk dibeli. Sekarang kita bisa lihat dia sudah berada di pivot point ya, dan akan naik ke R1, R2, R3 berdasarkan Fibonacci pivot point. Berdasarkan technical indikator kita bisa lihat RSI-nya 44, stokastiknya masih kecil banget 12. Jadi bisa menjadi bahan pertimbangan nanti buat teman-teman. ADX-nya 11,86, ROC-nya -1,78 dan menyarankan untuk dibeli ya. Berdasarkan moving average berarti MA10, MA20 menyarankan untuk dijual ya. Sebelumnya kita lihat ya di sini ya, Akra itu market cap-nya cukup lumayan besar di 14 triliun. Oke, kita coba lihat secara ini ya, teknikal seperti apa untuk Akra ya. Akra kemarin naik ya, dan sudah ada tren kenaikan berdasarkan MACD, sudah ada garis bayang, dan ini awal kenaikan buat Akra kemarin di hari Jumat. Kemungkinan besar akan ada tren kenaikan berdasarkan MACD cukup besar ya. Kita coba lihat secara Fibonacci seperti apa. Sekarang berdasarkan Fibonacci dia akan masuk ke 61 ya. 61 ini cukup lumayan kuat, supportnya ke MA20 ya. Di harga 3420. Kalau dia turun berarti dia ke supportnya di 3330 ini ya. Berdasarkan MACD juga ada tren kenaikan, dan berdasarkan Bollinger Bands dia masih di bawah MA20 dan sekarang sudah di MA5. Akan ada
tren ya, saya ngeliat akan ada tren kenaikan nanti di AKRA. Jadi secara isu, secara teknikal, AKRA berpotensi untuk ada tren kenaikan ya. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga nih buat teman-teman, karena AKRA ini salah satu saham yang membagikan dividen 2 kali ya dalam setahun. Jadi bisa menjadi bahan pertimbangan lah ya. Karena laporan keuangannya juga bagus, kemungkinan AKRA akan ada peningkatannya. Itu untuk AKRA. Selanjutnya kita akan coba lihat saham selanjutnya. Yang pertama adalah SDRA ya. Dia akan RUPS di hari Selasa. Kita coba lihat secara finansial seperti apa. SDRA ini adalah Bank Wori Saudara Indonesia ya. Harganya sekarang di 715, di mana kita bisa lihat secara finansial perusahaan ini revenue untung di 2,68 triliun, profit margin di 20%, dan net income-nya ada di 536 billion ya. Kita coba bandingkan dengan tahun 2019. Di tahun ini dia turun ya untuk revenue-nya sekitar 9 miliar ya. Ya, sekitar itulah. Turun di sekitar itu. Terus kita bisa lihat profit marginnya dari 18 naik ke 20%, di mana net income-nya juga mengalami kenaikan ya, dari 499 naik ke 536. Jadi secara finansial perusahaan ini juga ada kenaikan ya, jadi akan berpotensi untuk ada saham ini akan bagus ya ke depannya. Kita coba lihat secara pembagian dividen di bulan Mei ya, tahun kemarin. RUPS besok Selasa di 30 Maret ya. Kita coba lihat di sini 11 Mei. Kita coba lihat apakah ada berita. Tidak ada. Kita langsung masuk ke teknikal. Secara teknikal 71% dilakukan penjualan ya untuk SDRA. Kita coba lihat berdasarkan teknikal ajaib ini seperti apa, di mana sekarang dia juga di pivot point. Belum nyampe ke pivot point. R1-nya di 726, 732, 741. Bisa kita lihat di sini RSI-nya 46,98, stokastiknya 13,64, IDX-nya 0, ROC-nya -2,3. Berarti secara teknikal indikator ini disarankan untuk membeli. Kita coba lihat moving average. Moving average malah menyarankan untuk dijual. Dan ini wajar ya. Kenapa saya bilang wajar? Berarti harganya emang lagi di bawah moving average ini gitu ya. Coba kita lihat di sini market cap-nya ada di 5 triliun. Dan kita coba lihat di sini untuk SDRA secara teknikal seperti apa ya. Ya, kita bisa lihat di sini ya, dia juga di bawah MA5 harganya sekarang ya. Harganya di bawah MA5 dan MACD juga melihat ada tren penurunan. Apakah besok dia bisa naik atau dia bisa turun ya? Jadi kalau misalnya dia turun di kembali ke sini ya di 690 dan naik dia akan coba ke MA5 dulu di 725 hingga ke MA20 di 800. Kenapa moving average dari
technical ajaib tadi menyarankan untuk dijual karena emang harganya di bawah itu ya. Tapi secara tren kita bisa lihat SDRA sangat berpeluang adanya tren kenaikan ya. Itu berdasarkan Bollinger Bands juga berada di bawah garis middle dan ini kelihatan sideways ya. Kita bisa lihat berdasarkan Bollinger Bands. Berdasarkan Fibonacci, kita coba lihat dia akan coba naik ke 78 di 795 ya. Apakah dia mampu besok bisa naik atau seperti apa ya? Dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman dalam memilih saham SDRA ini ya, karena harganya di bawah 1000 ya. Oke, selanjutnya ada saham apa yang bisa kita rekomendasikan? Ada Sido tanggal 31 Maret akan RUPS. Kita coba lihat secara finansial seperti apa. Sido untung 3,34 triliun revenue-nya ya. Profit marginnya di 28,28%. Net income-nya ada di 934 billion. Bisa kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau revenue naik ya, bisa kita lihat dari 3,07 triliun naik hingga 3,34 triliun. Secara profit margin juga ya, naik dari 26 ke 28%. Secara net income juga naik ya, dari 807 hingga ke 934. Jadi perusahaan ini secara finansial bagus ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan untuk jangka panjang juga masih bisa ini ya. Terus kita coba lihat secara korporat dia. Dividen dia akan berikan biasanya di bulan November. Tahun kemarin dia 2 kali ya memberikan dividen ya, di bulan April sama bulan November ya. Ya, kita bisa lihat ya di tahun 2020 juga pemberian dividen 2. Jadi Sido ini sangat berpeluang kalau teman-teman bisa melihat dari jangka panjang ya. Untuk RUPS terakhir di 25 November, sekarang di 31 Maret. Kita coba lihat secara isu seperti apa ya. Isu tidak terlalu banyak ya isunya. Kita coba lihat secara teknikal. Sumarinya menyatakan bahwa 57% untuk dibeli. Kita lihat secara Fibonacci pivot point-nya, dia sekarang sudah berada di R1 ya. Dan dia akan naik ke R2 dan ke R3 di 750. Berdasarkan RSI 47,44, stokastik 25, ADX 9,94, ROC 2,5 ya, min 2,5. Dan secara teknikal indikator menyatakan untuk dibeli ya. Kita bisa lihat sebenarnya stokastiknya masih bawah juga ya. Moving average kita bisa lihat di sini berarti MA10, MA20 dan MA50. Jadi dia di bawah MA10, 20 dan 50 ya. Makanya dia disarankan untuk dijual. Secara market cap kita bisa lihat di sini ya. Dia naik di dia ada di 23 triliun ya. Di sini kita bisa lihat dia ada di 23 triliun. Oke, kita coba lihat secara teknikal. Sido seperti apa ya? Sido kemarin dia naik ya di 1,3%, dimana 2 hari sebelumnya berada di luar daerah Fibonacci ya, Bollinger Bands ya. Dan akan terlihat adanya tren kenaikan
apakah dia bisa mencapai ke sini ya, ke 805, atau dia terhambat di garis middle-nya di 785 ya. Berdasarkan MACD juga ada tren kenaikan, kemungkinan buat Sido berpeluang besar adanya tren kenaikan ya. Berdasarkan Fibonacci dia sudah ada di 38,2, jadi ini supportnya cukup kuat dan dia akan coba naik ke 785 ini ya. Kalau dia bisa naik ke sini berarti dia bisa naik hingga 805 ya. Bisa kita lihat ya di sini kenaikannya cukup tipis sebenarnya ya. Tapi berdasarkan ini kita bisa lihat yang akan kuat itu nanti di 795 ya. Kalau turun berarti dia akan ke 770, tapi kecil kemungkinan akan turun ya. Tergantung IHSG juga besok seperti apa, dan itu sangat berpengaruh untuk Sido. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar. Jangan lupa ya untuk di subscribe, share, and like. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.